biar teman-teman yang Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin ada yang baru hadir, kemarin tidak hadir di webinar. Perkenalkan, nama kakak Kak Jai, atau kalian mau panggil coach, bang, terserah kalian lah. Itu panggilan aja. Jadi Kak Jai dari Bina Dinas Akademi ini ngejelasin tentang seputar persiapan sekolah kedinasan 2026. Meskipun baru 2025 ya, kalian masih ada waktu sekitar 1 tahun lagi, tapi kalian harus banyak-banyak persiapan karena persaingannya sangat-sangat ketat. Sebagai gambaran, untuk persaingannya saja, di NTB ya, karena banyaknya dari NTB, kita ngundang sekolah di NTB juga, ada beberapa sekolah. Di NTB itu, kita ambil contoh IPDN. IPDN itu teman-teman, itu pendaftarnya untuk tahun ini itu ada 700-an, 750 plus. Nah, yang diambil kotanya cuma 21. Nah, yang paling banyak dipotong ada di tahapan seleksi SKD. SKD itu apa, Kak? Seleksi kompetisi dasar. Itu cuma diambil 3 kali kota. Nah, kota. Bayangkan teman-teman, SKD itu, misalkan NTB ini kota IPDN ada 21 orang. Berarti yang lolos SKD cuma 63 dari 750 orang ini. Nah, makanya ada sebutan SKD adalah maut, teman-teman. Gitu. Kita hapus dulu. Itu sebenarnya kalau kalian yang nggak ikut webinar kemarin, itu ada di channel YouTube. Kami juga udah berikan link. Kita fokus ke TIU sekarang. TIU ini menjadi salah satu aspek di SKD bersama ada tiga materi bagi yang belum tahu. 3 materi. Yang pertama TWK, yang kedua TIU ini sendiri, yang ketiga itu TKP. Nah, tes wawasan kebangsaan TWK, tes intelijensia umum TIU, tes karakteristik pribadi TKP. Itu dia teman-teman. Nah, untuk materi kali ini TIU pun juga banyak macam-macamnya. Yang pertama, kok ada lagi? Hapus dulu. Yang pertama itu ada berhitung. Sorry. TIU itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada verbal. Kok gini sih? Verbal. Yang kedua ada numerik. Yang ketiga ada figural. Nah, verbal ini itu sebenarnya kalau kalian yang beranggapan bahwa TIU itu adalah matematika, itu tidak benar, namun tidak salah juga. Karena matematika cuma di numeriknya aja. Matematika itu cuma 1/3 dari TIU. 2/3-nya apakah? Ada verbal. Verbal ini ada analogi, ada analitik. Terus yang terakhir ada silogisme, penarikan kesimpulan. Oh, dia jelek. Numerik ini ada banyak juga. Dia itu ada salah contohnya berhitung. Berhitung apa, Kak? Banyak. Ada pecahan, ada nantilah kita lihat di soal ya. Malam hari ini aja kita ada mungkin 10 sampai belasan soal untuk TIU ini sendiri, dan itu soal asli, guys. Loh, Kak, dari mana kita dapat soal aslinya? Dari mana Bina Dinas dapat soal aslinya? Jadi, kita itu seluruh Indonesia punya tim di mana mereka itu laporan soal atau biasa disebut dengan field report, soal FR. Nah, jadi soal-soal asli yang kita bahas di sini, bukan yang buatan sendiri gitu. Yang kedua ada apa, Kak? Ada deret biasanya. Deret ini bukan deret yang kalian pelajarin di sekolah ya, bukan SN, UN, itu bukan. Deret ini nantilah ada soalnya juga. Yang ketiga ini ada soal cerita biasanya. Soal cerita. Soal cerita ini tentang apa aja, Kak? Banyak ada, Dek. Banyak
kayak JKW, diskon, untung rugi, terus masih banyak macam lainnya lah. Nah, figural ini apa? Figural ini seperti pola gambar dia. Kakak nggak bisa jelasin panjang lebar soal figural karena dia bentuknya gambar. Nanti aja kita bahas di soal ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Jadi sistemnya nanti teman-teman itu kakak beri kasih waktu 1 menit untuk menjawab dan baru kita bahas bareng-bareng. Kalian pokoknya jawab aja. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut untuk jawab. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oke ya. Soal pertama, itu verbal. Silahkan dijawab. ABC-nya boleh ya. 1 menit dari sekarang. Wih, cepat ya. Oke, karena sudah banyak menjawab, nggak perlu kita tunggu lama ya. Kita langsung bahas aja. Verbal ini memang cenderung agak mudah, teman-teman. Meskipun agak mudah, tapi jangan disepelekan. Kita lihat di sini. Ada hubungan. Nah, ini. Panas, itu ketika kita apa? Ketika kita gerah. Menangis ketika kita. Nah, kita lihat yang A. Tidak mungkin A bahagia. Masa kita bahagia nangis? Meskipun ada beberapa, tapi tidak cocok lah. Marah? Tidak mungkin. Tantrum apalagi? Terkejut? Masa kita kaget terus nangis? Ya tidak. Pasti sedih. Jawabannya yang E. Karena E itu apa? E itu ya terserah lah. Apapun. Oke, kita lanjut. Kita ke soal selanjutnya. Silakan. Ini masih verbal ya. Oke. 1 menit dari sekarang. Sorry ya kakak scroll-scroll soalnya kalau pakai langsung di Canva itu agak lag teman-teman. Jadi enaknya gini. Soal yang ini soal asli 2024. Ya, FR laporan peserta 2024. Kok hitam kak nggak kelihatan? Iya kah? Oh, ya ya. Oke, silakan dijawab teman-teman. Ada yang jawab C, AP. X juga AP, C. Terus belum ada lagi. Ada yang jawab D. Oke. Seru nih kalau beda-beda itu seru. Berarti kita harus sama-sama belajar kalau kita beda itu. Oke ya, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini teman-teman. Yang perlu kita pelajari dari verbal itu ada banyak hubungan, hubungan antar kata itu. Misalkan kalau tadi kan menangis itu biasanya ketika kita sedih. Nah, ada kata penghubung ketika. Kalau di sini apa kata penghubungnya, Kak? Minyak, ya. Minyak ini bisa terbuat ada 2 jenis, ada minyak bumi, ada minyak kelapa. Nah, itu kata hubungnya, minyak ada 2 jenis, bumi dan kelapa. Kita lihat yang A, gula. Adakah gula dari tebu? Ya, gula konvensional yang biasa kita gunakan terbuat dari tebu. Adakah gula aren? Ada. Nah, kita keep ya. Kita keep. Susu, roti, dan daging. Tidak nyambung. Garam, laut, dan ikan. Juga tidak nyambung. Mata, air, kaki. Apa hubungannya? Serat, sutra, dan madu. Tidak ada hubungannya. Jadi sudah pasti jawabannya A. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dari soal-soal FR itu teman-teman. Ada banyak sekali yang terutama di verbal ya. Itu kalau kakak rangkumin ada rangkumannya itu sekitar ada 20-an kata hubung untuk kita bisa gunakan sebagai trik besok. Nah, nantilah kita bahas lebih lanjutnya ya. Kita ke soal selanjutnya. Jawabannya A, alpha. Oke. Oh, ini kok getar-getar.
Nah, silakan. Ini masih soal verbal. Ini soal verbal yang terbaru. Terbaru itu dia udah nggak pakai perbandingan yang titik dua. Dia itu udah bentuknya kalimat, teman-teman. Tapi masih sama, ini analogi. Verbal analogi. Analogi. Ini muncul di mana ya? Ini kemarin muncul di IPDN. IPDN 2024 atau 2025, guys, lupa. Nah, ini muncul. Silakan dijawab. Ada yang jawab B. B, 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 B. Oke, B. Oke, ada lagi yang mau jawab? B. Oke ya, kita bahas ya. Nah, soal analogi terbaru nih. Dia udah bentuknya itu bentuknya kalimat dengan ditandai. Kalau kalian ditanya hubungan objek yang setara, pasti itu analogi, teman-teman. Kita lihat, mahasiswa tersebut mengenyam pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kak, yang mana objeknya? Kalau di soal-soal analogi kayak gini, kita cuma perlu lihat dan. Nah, sebelum dan sesudah dan itu pasti objeknya. Dimulai dari koma ya, pendidikan, dasar, menengah, tinggi. Apa hubungannya, Kak? Oh, ternyata bertingkat, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Anak itu mengikuti pelatihan fisik, mental, dan emosional. Betul, dia mengikuti pelatihan fisik, mental, dan emosional, tapi tidak bertingkat. Kita salahin ya. Pegawai tersebut memulai karir dari staf, supervisor, dan manajer. Oke, ini bertingkat, teman-teman. Penulis itu menulis artikel, buku, dan cerpen. Ini jenis. Nah, bukan tingkatan. Ini tipe dikit ya, ini pemancing. Pemancing mulai menangkap ikan, memancing, lalu menggoreng. Nah, ini agak kebalik kebelah ya. Kita salahin dulu. Agak terbalik-balik. Wisatawan mengunjungi pantai, gunung, dan danau. Ini tempat, bukan tingkatan. Sudah jelas jawabannya yang B. Biar kayak sebelah ya kan. Nah, gitu guys. Jadi ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita lanjut. Masih ada banyak soal-soal yang lain. Soal-soal FR tentunya. Oke. Ini sorry gambarnya agak buram ya. Karena tadi inputnya cepat-cepat. Boleh ya dikerjakan dulu. Ambil buku dan pulpen kalian. Kita kerjakan. Oke. Ada yang mau menjawab? Belum ada ya. Kakak tunggu 20 detik lagi lah. Oke ya, kita bahas bareng-bareng ya. Ini kalau di kalian kelihatan jelas kan angka-angkanya? Kita mulai. Ingat,
ini pecahan. Nah, ini semua pecahan kan. Kita lihat di opsi, apa yang diminta teman-teman? Dari A sampai E ini dimintanya pecahan. Berarti kita harus ubah semuanya ke pecahan. Tuh. Perlu diketahui teman-teman, pecahan ini banyak sekali keluar di SKD 2025 ini. Itu paling banyak keluar kedua setelah figural. Figural paling banyak, baru pecahan. Karena pecahan ini bukan hanya di bagian berhitung. Nanti ada tabel XY pun ada pecahan di sana. Jadi harus benar-benar kuat untuk pecahannya. Gimana kita memperkuat pecahan? Kita harus tahu angka-angka pecahan istimewa. Pecahan istimewa itu contohnya ini 0,25 ini masuk pecahan istimewa yang paling sering kita dengar. Itu berapa, Kak? 1/4. Nah, kita tulis ulang ya. 1/8 dikurangi 1/8 dibagi 1/4 ditambah 8/12 dikali 2. Oke ya. Ingat teman-teman, yang pertama kita kerjakan itu kali, bagi, tambah, kurang. Meskipun nanti ada akar, ada dalam kurung ya. Kita lihat di sini. Ini kita hapus saja dulu 1/4 nih. Langsung kita balik. Ingat kalau pembagian pecahan itu dibalik pecahan keduanya ya. Atau salah satu pecahan itu dibalik. Kita kali 4/1. Nah, kita jangan lupa sifat pecahan ini bisa dicoret-coret. Nah, itu istilahnya coret-coret. Kak ganti warna dulu. Oke. Kita lihat yang mana bisa dicoret, Kak. Oh, 8 ini bisa dicoret. Ini dapat 1 sama-sama dibagi 4 ya. Ini dapat 2. Oh, kita lihat lagi yang mana bisa dicoret. 12 dan 2. Sama-sama dibagi 2. Ini dapat 1, ini dapat 6. Ada lagi, Kak? Ada. Ya kita lihat yang 6 ini masih bisa sama yang atasnya. Sama-sama dibagi 2. Ini dapat 4, ini dapat 3. Kita tulis ulang. 1/8 dikurangi 1/2. Ini karena ini 1/1, 1/1 kita enggak usah tulis. Ini juga kali ya. Kita enggak usah tulis. Ditambah 4/3. 4/3. Karena dikali 1 ya tetap aja 4/3 ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk pecahan Kakak kasih tips sendiri ya. Ini misalkan A/B ditambah C/D. Caranya, cara paling mudahnya itu kan kalau cara konvensional itu pakai KPK kan? KPK. Tapi kalau angka-angkanya emang agak tricky dan sulit, kita pakai namanya cara silang. Nah, ini A kali D. A kali D. Kalau simbolnya plus, kita plus. Terus C kali B. Baru per, bawahnya tuh yang ini dikali D. Nih, yang B dan D. B kali D. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini berlaku untuk plus dan kurangi, tambah dan kurang. Ini berlaku sifat kayak gini, kali silang. Tapi kalau angka-angkanya kayak mudah ditebak KPK-nya, ya pakai KPK aja. Gitu, kayak gini. 8, 2, dan 3. Ayo teman-teman, berapa KPK dari 8, 2, dan 3? Boleh dijawab di komentar. 24. Betul sekali, Ek. 24. Nah, kita hitunglah 24 bagi 8, 3. Oke, 3 dikurangi 24 dibagi 2, 12. Nah, ini udah pasti minus. 24 dibagi 3, itu 8. 8 dikali 4, oh 32. Nah, 3 dikurangi 12, min 9. Ditambah 32 berapa? Ayo, coba dihitung. Ini hitung yang ini ya. Ganti lagi warnanya. Nih, hitung yang ini. Yep, 23. Betul, Ek. 23/24. Jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya yang E. Nah, gitu ya. Jadi, kalian itu perlu tahu yang namanya pecahan-pecahan istimewa. Ya, itu memang pecahan istimewa ini sering keluar di SKD karena bentuknya itu memang udah sering keluar. Dari tahun kapan tuh udah sering keluar. Contohnya kayak apa, Kak? Nah, contohnya itu 0,3333 ditambah berapa ya?
0,166667. Nah, kalau kayak gini ya gampang Kak, tinggal dijumlahin aja, sama dengan kan, tinggal dijumlahin aja. Tapi kalau yang diminta A, B, C-nya itu pecahan, pecahan, itu gimana Kak? Ribet pasti kalau kalian ubah ke pecahan 0,33 ditambah 0,166667. Inilah yang dinamakan dengan pecahan istimewa, teman-teman. Contoh, 0,33 ini adalah 1/3. Ya cukup kalian hafal aja, oh ini 0,33, berarti langsung ganti, ubah dia ke pecahan, biasa, 0,33 jadi 1/3, ditambah berapa? 0,166667 kalau dijadiin pecahan kan ribet. Jadi, kita langsung tahu, kalau kita tahu pecahan istimewa itu ini 1/6. Nah, tinggal dijumlah aja. 6, 2 ditambah 1, 3/6 atau 1/2. Nah, gitu teman-teman. Gimana lagi contohnya pecahan istimewa? Ini kita hapus ya yang atas ya. Kita hapus. Pecahan istimewa itu contoh 33 1/3%. Nah, ini berapa Kak? Kalau kalian ketemu di soal SKD, yakin Kakak akan sulit untuk kalian ubah ke pecahan biasa, 3 kali 3 3 dulu ditambah 1 belum lagi persennya. Kalau kita hafal langsung, ini 1/3 gitu. Ada contoh lain Kak? Ada, salah satunya itu apa ya, 87 1/2. 87 1/2%. Seperti yang Kakak bilang tadi, itu ribet diubah kalau dijadiin pecahan biasa. Kalau kita tahu ini pecahan istimewa, itu langsung kita tahu kalau 87 1/2% itu nilainya, wait, apa lupa, 7/8. Ya, 7/8. Nah, kalau kita tahu kan mudah jadinya. Makanya kita perlu tahu pecahan istimewa namanya, teman-teman. Kenapa kita perlu tahu? Karena pecahan ini nomor 2 paling banyak keluar di SKD. Itu dari laporan peserta ya, dari sekian mungkin sekitar 80 sampai 90 peserta yang laporan, paling banyak itu pertama figural, baru yang kedua itu adalah pecahan, gitu ya. Kita lanjut. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja tanya ya. Nah ini yang dinamakan dengan tabel XY teman-teman. Tabel XY meskipun P dan Q ya, tapi kita sebutnya tabel X dan Y. Oke. Oke, silakan dijawab teman-teman. Besarin dikit. Oke. Oke, AP jawabannya C. Ada yang jawab C juga. X jawab C. Marsha jawab C. Sorry ya guys, sebenarnya kakak mau adain ini pakai polling, tapi nggak tahu kenapa di Zoom yang ini kok nggak bisa polling ya. Nanti coba kakak cari ya. C. Oke ya, kita bahas bareng-bareng ya. Eh, Kita lihat di sini. Ini namanya tabel XY, biasanya itu ditandai dengan ada tabelnya, terus diketahui di dalam tabel itu ada nilai X, ada nilai Y, terus ada nilai P, ada nilai AB gitu diganti-ganti ya. Itu kita dikasih tahu dulu berapa nilai dari huruf-huruf tersebut. Misalkan si X ini nilainya 4. Nah, kita lihat di P 7X. Berarti kalau Anda ada tandanya ini kayak ini kali ya maksudnya ya. Ini kali. Nah, ini kali 7 dikali 4. Nah, langsung aja ya. Biar enggak banyak habisin tempat, itu 28. Nah, dikurangi 10 dikali dengan 3/5. Ini tinggal kita coret. Dapat 2. 28 dikurangi 6. Itu dapat berapa, Kak? 22. Oke, ini si P ya. Kita taruh si P 22. Kita lihat yang Q. 2 kali 4. Langsung aja ya, 8. Ini 2 kali 4 ya.
X-nya 4, 2 kali 4 sama dengan 8, ditambah 5, dikali dengan 3/5. Langsung kita coret. Nah, ini 1 kali 3, 3. 8 ditambah 3, itu 11. Jadi Q itu 11. Nah, kita lihat di opsi. Kita tahu bahwa P lebih besar daripada Q. Kita lihat di opsi, oh ternyata dia dimodifikasi. Ada 3P kurang dari ini, ada 2P lebih dari ini. Maka caranya itu, kita gambar aja P per Q. P per Q sama dengan 22/11. Loh Kak, itu kayaknya bisa dikecilin. Ya, kita kecilin. Sama-sama bagi 11. Nah, ini dapat 2, ini dapat 1. Kita lihat yang A. A, 3P lebih kecil daripada 2Q. 3P, 3 kali 2, 6. Lebih kecil daripada 2 kali 1. Ini salah. Nah, 2P. 2 kali 2 itu 4. 3 kali Q, 3 kali 1 itu 3. Ya, ini juga salah. Ya, karena harusnya 2P lebih besar daripada 3Q. Oke ya, kita lanjut. 2P, 2 kali 4 itu, 2 kali 4, 2 kali 2 itu 4. Sini 4. Nah, lebih besar daripada 3 kali Q. 3 kali Q, 3 kali 1, 3. Betul? Betul. Oh iya, bagi yang belum tahu, ya kalau gambarnya ke kanan itu besar, kalau ke kiri itu kecil. Cara gampangnya, taruh garis. Kalau yang ke kanan kita taruh dari sini, berarti dia artinya besar nih. Besar. Kalau dia yang kiri ya, terus di bawahnya. Wait. Kalau dia ke kiri, itu kecil. Caranya gimana, Kak? Gambar garis juga. K. Kecil. Gitu, teman-teman. Bagi yang belum tahu ya. Nih. Nah, pasti jawabannya yang C. Nah, oke ya. Yang D tidak mungkin, yang E apalagi. Di soal X dan Y, tabel X, Y, itu kalau jawabannya E itu biasanya akar. Nih, kakak kasih soal ya. Spontan aja. P itu akar dari 25. Oke. Terus Q itu akar dari 16. Oke. Silakan dijawab. Apakah A, P lebih besar daripada Q? Terus B, Q lebih besar daripada P? Oh, sama aja ya. 2 Q lebih besar daripada P. C, Q lebih besar daripada 3P. Terus D, Q sama dengan P. Ayo dijawab teman-teman. Yang ini ya. Yang ini. Sorry ya, spontan aja soalnya. Nah, yang itu. Yang gambar biru itu. Silakan dijawab. 30 detik aja lah, mudah lah ini. Oke, ada yang jawab A. A. Keren. Ayo dijawab lagi, jawab lagi. A. Oke. Kita bahas ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Akar 25 itu dapat dari mana, Kak? Dari akar 25 itu berapa, Kak? 5. Oke ya, betul ya. Akar 16 itu berapa, Kak? 4. Oke. Jawabannya yang tidak ada. Jawabannya E. Tidak dapat disimpulkan. Tidak S ya, tidak dapat disimpulkan. Kenapa, Kak? Karena Kakak tulis di atas ya. Ntar Kakak hapus biar enak bacanya. Oke. Akar 25 itu ternyata ada 2, Dik. Yang pertama didapat dari 5 dan 5 kali 5, hasilnya 25. Min 5 kali min 5. Min kali min hasilnya juga 25, teman-teman. Nah, kalau yang akar 16 gimana, Kak? Nah, akar 16 itu didapat dari
4 kali 4 sama dengan 16 ya. Yang kedua, min 4 kali min 4 juga iya 16. Oke, kalau kita ambil jawaban yang 5 aja, yang positif. Yang positif ya, berarti 5 atau si P, ini kan akar 25 nih P, terus akar 16 nih Q, berarti si P itu lebih besar daripada Q. Karena 5 lebih besar daripada 4. Tapi kalau di sisi lain kita ambil minus, nah minus ini gimana Kak? Kita lihat, pasti P lebih kecil daripada Q, karena min 5 lebih kecil daripada min 4. Gitu teman-teman. Itu yang harus kalian pahami ya. Soal-soal kayak gini tuh mengecoh. Oke ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Silakan tanyakan. Wih, kehapus lagi. Oke. Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, silakan dijawab. Dimulai dari sekarang. Aman, Kak. Oke. Semoga mengerti dengan penjelasan Bang Jaya ya. Oke ya, ada yang mau jawab? Mungkin karena lebih hot. Ya, Kakak kasih waktu tambahan. Boleh lah. Soal-soal SKD tahun ini ya, itu terbilangnya cukup inilah termasuk cukup tidak sombong, tapi termasuk mudah kalau dilihat-lihat ya. Karena kakak ngumpulin juga soal-soal laporan peserta dari seluruh Indonesia, itu mungkin sekitar 80 sampai 90 orang itu ngelapor tiap hari. Itu kan SKD itu panjang teman-teman. SKD itu sekitar 10 sampai 15 hari lah. Jadi kita ngumpulin dari hari pertama, hari kedua. Untuk IPDN itu nilai top skor senasional itu 514 kemarin dari Provinsi Bali. Skor-skor 500 pun mulai bermunculan. Oh iya, mungkin kalian yang belum tahu gimana skor IPDN, nanti kita bahas di akhir ya. Skor IPDN lagi skor kedinasan ya. Skor SKD itu gimana, nanti kita bahas di akhir. Biar kita sharing-sharing lah. Biar pejuang kedinasan 2026 ini punya bekal yang lumayan. Oke ya, belum ada yang mau jawab ya. Oke, kita bahas. Ketik bahas kalau mau bahas ya. C? Oke, nice. Nanti kita lihat. Gimana tuh caranya dapat C? Apakah jumlah data dibagi banyaknya data? Gitu kah? Gimana tuh AP? Cara ngerjainnya biar dapat C?
Apakah pakai ini jumlah data, dihitung semuanya dulu, terus dibagi banyaknya data untuk mencari rata-rata, pakai rumus rata-rata, pakai sigma itu. Oke ya, kalau mau bahas, ketik bahas teman-teman. Biar kita bahas bareng-bareng. Bahas bang. Oke, kita bahas teman-teman. Nah, jadi, oke ada yang jawab C juga, kita keep ya. Jadi, untuk mengerjakan soal rata-rata, itu pada umumnya, aduh kecoret. Pada umumnya, itu pasti pakai rumus, kita ganti warna dulu, pakai rumus jumlah data per banyaknya data. Itu pasti rata-rata pakai rumus ini. Ya, banyak nih. 39 tambah 37 tambah 38 tambah 40 tambah 39 tambah dan seterusnya. Itu dibagi. Ada berapa datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Nah, tapi kalau kalian kayak gitu, lama teman-teman. Oke, ada Anggun. Semua data dihitung, dibagi jumlah data, Bang. Oke, itu juga benar. Ketemu pasti hasilnya kalau pakai cara itu. Namun, teman-teman yang perlu diingat, SKD, ya, SKD itu terdiri dari 100 soal. 100 soal, ya. TWK itu ada 30, TIU ada 35, TKP ada 45. Dikerjakan, ada 110 soal. Ya, 110 soal. 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Ya. Jadi, kalian itu jawab satu soal kurang dari 1 menit. Kalau kita hitung-hitung sekitar 54 sampai 56 detik satu soal. Nah, kalau ngejawab TKP, oke, TKP, kita punya cheat sheet nanti namanya. Kita bahaslah nanti di pertemuan khusus TKP ya. Cheat sheet. Jadi, kalian ambil waktu itu di TKP. Cepat-cepat di sana. Meskipun 45 soal, tapi TKP itu tergolong mudah karena mengandung karakteristik. Kadang ada beberapa soal yang kita cuma perlu baca option, kita tahu poin 5-nya ada di mana. Nah, kalau kalian bisa, TKP ini sekitar ambil waktu 30 menit aja, guys. Nah, baru sisanya dibagi ke sini, 70 menitnya dibagi ke sini. Terserah mau, kalau kalian jago di MTK, ya berarti kalian banyakin waktunya di TWK nanti. Kalau kalian kuat di TIU, nih, kalian berarti habisin waktunya nanti di TWK. Nah, kalau kalian kuat di TWK, kalian habisin waktunya di TIU, gitu. Kalau kita pakai rumus X bar ya, istilahnya X bar jumlah data dibagi banyaknya data, itu lama. Saya yakin pasti kayak tadi lebih dari 1 menit. Habis-habisin waktu. Nah, kita lihat teman-teman. Di Bina Dinas Akademi, ini gunanya kalian ikut Zoom. Dapat trik cepatnya. Di Bina Dinas Akademi itu ada 2 trik. Yang pertama, trik ujung. Yang kedua, ada apa ya? Kita sebutnya keseimbangan. Imbangan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas trik ujung dulu. Nah, oke ya. Kita lihat di sini. Trik ujung itu hanya menjumlahkan yang ujung-ujungnya aja, biar nggak terlalu apa istilahnya? Besar, ya. Kita lihat di sini 39 ditambah 7 berapa? 9 tambah 7 16 ditambah 8. 16 tambah 8 24. Nah, 40 ini kita anggap 10. Nah, ini 24 34. 34 ditambah 9 itu dapat 34 tambah 9 berapa? 43. 43 ditambah 8 51. 51 ditambah 56 ditambah 6 itu 57. Ditambah 6 lagi itu 63. Ditambah 7 70. Ditambah 7 itu 77. Oke, 77. Bentar Kakak hapus. Aduh, garis. Nah,
77. 77 ini yang dibagi dengan jumlahnya data. Ada 10. Kena 7,7. Kita lihat yang ada 7,7-nya berapa. Yang ada akhiran 7 ada yang mana? Ini ada A, akhiran 7, dan C, akhiran 7. Nah, kita lihat 7,7. Oh, ini, Kak. Dapat ketemu yang C. 37 derajat Celcius. 37,7 derajat Celcius. Gitu. Itu namanya trik ujung. Nah, oke ya. Paham ya? Kita lanjut ke trik yang kedua. Trik yang kedua ini lebih paten lagi. Keseimbangan. Atau kakak sebutnya logika. Oke. Dasar berpikirnya seperti ini, teman-teman. Bayangkan kalau kalian punya gelas yang diisi dengan air, itu 80 derajat Celcius. Ini gelas pertama. Gelas kedua, ya, kalian punya air, nah, tapi suhunya 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Oke ya. Bayangkan teman-teman. Bayangkan ya. Misalkan kalau kakak tuang gelas 1 ke gelas 2, apakah gelas 2 ini akan bertambah panas? Iya, dia pasti akan bertambah panas. Nah, sebaliknya, kalau kakak tuang, bayangkan kalian punya gelas yang lagi panas-panasnya. Terus kalian masukkan air dingin. Apakah panasnya akan sama? Tentu, pasti akan kurang. Nah, oke ya. Sampai sana oke ya. Itu dasar berpikirnya. Wait. Ambil casan. Wait. Baterai low bed. Nanti mati ya. Habis lah. Oke. Nah, gimana cara pengaplikasiannya? Kita lihat teman-teman. Yang menjadi ciri-ciri dari soal SKD itu adalah kelemahan opsi jawaban. Kelemahan si pembuat soal kalau kakak bilang. Kenapa kak? Kita lihat. Dari A sampai E itu beda jauh nilainya. Kalau kalian jawab soal MTK di sekolah, perhatiin deh. ABC-nya itu pasti beda sedikit. Misalkan 70, terus ini 71, sini 72, 73, 75. Pasti beda-beda dikit. Oke? Karena ini SKD sudah disetting. Sudah disetting agar bisa dijawab dalam waktu 1 menit. Ini namanya trik keseimbangan. Langkah pertama kalian dari 10 nilai ini, kalian cari nilai paling tinggi. Itu berapa? 40. Ya. Itu nilai tingginya 40. Nilai paling rendah itu ada di angka berapa ini? 36. Ya. Nilai paling rendahnya 36. Nah, dengan konsep yang ini, yang tadi gelas-gelas itu, kita bisa eliminasi jawaban, alias kita eliminasi kelemahan si pembuat soal ini. Aduh. Nah, kita lihat di sini. 40 dan 36. Kalau yang paling rendahnya 36, tidak mungkin dia ada 35 ini. Ya. Tidak mungkin dia di bawah 36. Nah, misalkan 40 digabung dengan 36. Tidak mungkin 36-nya tetap. Hapus juga si B. Nah, 37 kita keep. 40. Kalau semisal air dingin yang 36 ini ditambahkan ke air yang lebih panas, otomatis yang lebih panas akan turun. Oke? 36 ini ditambah ke sini. Otomatis 40 akan turun. Tidak mungkin dia tetap 40. Kita hapus. Nah, semisal lagi ini terlalu jauh juga Kak. Tidak mungkin dia tambah. Karena tidak mungkin dia suhunya bertambah lebih tinggi dari 40. Karena ditambah dengan air yang lebih dingin. Gitu. Oke ya. Berarti langsung jawabannya ini. 37,7. Nah, itulah trik-trik yang ada di SKD. Sehingga kalian bisa menjawab soal kayak gini tuh secara cepat. Gitu. Oke ya. Itu 2 trik. Trik ujung dan trik trik apa sih namanya? Trik keseimbangan atau logika atau kelemahan si pembuat soal.
Keren ya. Oke, kita lanjut. Widih, apa ini Kak? Nah, kita promosi sedikit ya, sebentar aja. Jadi, Bina Dinas Akademi akan membuka kelas untuk persiapan sekolah kedinasan 2026. Kita ada 24 kali pertemuan. Wait, 24 kali pertemuan. Itu seminggu rencana 3 kali pertemuan, tapi karena kalau ada sesuatu dan lain hal bisa 2 kali pertemuan. Fleksibel lah intinya. Terus kalian dapat file cheat sheet. Cheat sheet ini istilahnya kalau kalian main GTA di PS itu cheatnya deh. Nah, bulat kanan kayak gitulah. Kalian kalau jawab soal TKP nggak perlu lihat soal lagi. Bisa kalian tebak poin 4 atau poin 5-nya ada di mana. Nah, gitulah kalau kalian benar-benar pelajarin ya cheat sheet-nya. Kalau cuma dilihat doang mah nggak bisa. Nah, ini yang membedakan dengan bimbel-bimbel offline. Kalau bimbel offline, kalau kalian nggak masuk satu hari, ya sudah. Itu kalian hangus. Kalian istilahnya rugi lah. Tidak kekejar materinya, ketinggalan materi. Tapi kalau di bimbel online itu ada rekaman kelasnya. Jadi kalau kalian tidak masuk, ya udah kalian tinggal tonton lagi untuk tahu apa yang menjadi ininya, menjadi materinya. Oke, ada apa ini? Kemarin TWK vulneral kita. Oke, besok besok ini kita ada kelas TWK. Kalian harus hadir karena kita pakai soal-soal yang benar-benar nalar. Oke ya. Kalau mau nanti kalau ada waktu di akhir pertemuan kita bisa jawab 1-2 soal TWK lah ya. Oke, kalian juga dapat 1 kali Zoom pembahasan tes kesehatan ya. Itu banyak teman-teman yang lulus SKD tapi gugur di kesehatan. Mumpung ini masih lama, masih 1 tahun lagi, ya bisalah dipersiapkan. Kalian juga dapat grup Telegram, terus durasi belajarnya ini formalitas saja 1 jam sampai 1,5 jam, bisa lebih malah nanti. Terus kalian dapat soal asli, laporan peserta tes 2025. Terus kalian dapat juga latihan soal setiap hari. Untuk harga, awalnya kita buka di 150.000. Namun untuk kalian yang ikut webinar dan termasuk dalam grup yang tadi, grup ada yang umum, ada yang SMA, itu dapat diskon 50% teman-teman. Jadi kalian cukup membayar 75.000. Kalian juga nanti kalau kalian mendaftar di hari Sabtu dan Minggu, kalian bakal dapat ebook. Nah, ebook yang mana nanti kakak tentuin ya. Di sini ada 2 ebook. Yang ini bedanya secara umum ya. Ini FR 2021, 2022, 2023. Yang ini ya. Dan kalian dapat materi di sini. Harganya 49.000 kalau diskonnya. Kita lihat di sini, ini ada ebook yang kedua. Isinya FR 2025 kedinasan aja. Kalau yang tadi itu ada CPNS dan ada kedinasan. Kalian dapat cheat-sheet dan lain-lain. Yang bedakan ini lebih murah karena tidak ada materi di dalamnya. Oke ya. Kita lanjut biar tidak terlalu lama. Bagi yang mau, kotanya terbatas. Kita hanya buka sekitar 2-3 kelas. Dan itu kalian siap-siap keluar untuk hari Sabtu. Kita buka di hari Sabtu jam 8 malam. Karena sudah banyak yang mau daftar, tapi kakak stop dulu. Kita tunggu sampai hari Sabtu. Oke ya. Kita lanjut soal. Silakan teman-teman. Ini perbandingan. Perbandingan di TU, sorry. Di TU itu keluar itu paling 2-3 soal. Ada yang 5 soal. Menurut pengakuan dari para peserta ya, paling banyak itu 5 soal. Oh, enggak, 4 soal, 4 soal. 4 soal paling banyak, dan itu ada perbandingan yang hot, benar-benar hot, itu namanya nantilah kakak jelaskan. Silakan dijawab dulu. Nampaknya ada yang ini ya. Ada yang sudah tes nampaknya. Dapat berapa SKD-nya? KP dan Ek. Kayaknya sudah tes ini. Veteran.
B ya. Oke, mana? Dari api B ya. Oke, kita keep dulu. Ada yang jawab C. Oke, kita keep. Oke, ketik bahas kalau mau bahas teman-teman. X jawab C. Ketik bahas kalau mau bahas. Biar kita bahas bareng-bareng. Bahas Kak, nggak ngerti soalnya. Oke, kita bahas ya. Jadi, ini termasuk ke dalam bentuk soal perbandingan. Perbandingan itu ada berapa macam ya terbagi? Ada 3 macam lah perbandingan. Kita lambangkan P. Perbandingan itu 3 macam. Yang pertama ada senilai. Yang kedua ini ada tak senilai. Yang ketiga ada modifikasi. Sorry ya jelek. Modifikasi. Terus modifikasi ini pun ada macam-macamnya. Ada OST, subjek, subjek, dan waktu. Terus ada please, pekerja, libur, kali sisa. Terus ada istilahnya tapon. Tapon. Ya. Angkanya nggak bagus. Ya, memang sengaja pakai angka yang nggak bagus, teman-teman. Karena ada yang pingin kakak highlight nanti di akhir. Nah, ini ada berbagai macam perbandingan. Oke ya, ada berbagai macam perbandingan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian boleh ikut kelas kalau emang ada rezeki lebih. Kalian ikut kelas intens, kita bakal bahas semua perbandingan yang ada di sini. Oke ya, cuma 75.000 untuk masa depan. Promosi dulu. Oke, kita bahas. Pak Kumis memiliki 60 ekor sapi. Oke, 60 ekor sapi yang menghabiskan 80 karung dalam waktu 1 bulan. Oke, kalau ada 3 objek kayak gini, bisa disimpulkan kalau bisa ditebak kalau ini OST, bisa jadi OST. Kita baca lagi. Jika ia membeli 15 ekor sapi lagi. Oke, berarti sapinya nambah ya. Berapa karung rumput? Nah, ini X-nya. Berapa karungnya nih X yang akan habis dalam waktu yang sama. Oh, dalam waktu yang sama. 1 bulan. Berarti ini bukan OST, teman-teman. Ini perbandingan, kita lihat dulu. Perbandingan senilai atau tak senilai. Kita lihat 65 ekor sapi ya yang pertama nih. 65 ekor sapi mampu ngabisin 80 karung dalam waktu 1 bulan. Kita hapus saja 1 bulan nih karena dia sama. Waktu 1 bulan yang sama ini hapus saja. Kita lihat, ganti biru biar gampang. Ini ada jika ia membeli 15 ekor lagi. Sapinya nambah atau kita tulis 15? Sapinya nambah. 65 tadi ditambah dengan si 15. Itu berapa, Kak? Itu 80 ya. Nah, 80 mampu ngabisin 8 kalau 65 ekor sapi mampu ngabisin 80 karung. Kalau 80 ekor sapi, apakah lebih banyak atau lebih dikit? Pasti lebih banyak. Ya kan? Bayangin aja. Satu sapi mampu ngabisin 1 karung. Kalau sapinya 3, berarti lebih banyak karung. Nah, itu pola berpikirnya. Itu yang membedakan dengan ini senilai dan tak senilai. Kita anggap ini X ya, karena kita belum tahu. Kalau senilai, itu kalau dari awalnya itu ke bawah itu turun, naik, maksudnya dari 65 ke 80 kan naik angkanya. Terus kita lihat yang sebelahnya, ini juga pasti naik.
kalau pakai pola berpikir yang tadi ya, ini pasti naik di atas 80 pasti. Berarti ini senilai. Nah, kalau tak senilai itu beda lagi nanti. Itu misalkan pekerja biasanya. Kalau nantilah kita bahas ya. Kita fokus yang ini dulu. Nah, kalau senilai gimana, Kak? Kalau senilai teman-teman, Kakak hapus dulu biar rapi ya. Aduh, hapus lagi. Wait. Ini 65 ya tadi. Nah, kita bahas ini. Kalau senilai itu kita pakai kali silang. Nah, kita kali silang. Berapa jadinya, Kak? Jadinya itu 80 kali 80 per 65. Nah, kalau kita gas terus buat ini ya, buat jawab, itu pasti sulit kalau kita ngitung secara konvensional. Ya udah kita coret. Kita coret ini. Coret. 80 dibagi, kita bagi sama-sama bagi 5 ya. 80 dibagi 5 itu 16 ya. Ya 16. Ya kan? Ya 16. Terus 65 dibagi 5 itu 12, 13. Nah, ya udah ini sisanya. Nggak ada yang bisa sederhanain lagi kan. 80 dikali 16 per 13. Nah, hasilnya itu karena kakak udah hitung tadi sebelumnya, itu sekitar 98,5 dan seterusnya. Oke ya. Kalau kalian ketemu angka koma-koma, itu kan ini 0,5 ya. Berarti buletinnya ke atas. 99. Ya. Nggak mungkin dibulatin ke bawah. Ya misalkan kalau 98,5 dibulatin ke bawah pasti kurang kan untuk karungnya. Pasti jawabannya C. Sekarang kakak tanya. Kalau 98,5 tadi kita bulatkan ke atas, misalkan kakak tulis 98,2. Jawabannya itu A 99 atau B itu 98. Silakan dijawab. Yang ini ya. Ini. Kalau tadi 98,5, B 98. Ada yang jawab 99. Oke, ayo lagi. Kalau makhluk A. Oke. Terus. A. Oke, kita bahas ya. Teman-teman, bayangkan aja kita pakai logika kita. 98,2 karung yang dibutuhkan. Kalau kita jawab si B 98 itu kurang karungnya buat 80 ekor sapi. Prinsipnya kalau makhluk sebetulnya yang dikatakan tadi kalau makhluk itu sebenarnya semuanya itu pasti dibulatkan ke atas. Lebih baik lebih daripada kurang. Lebih daripada kurang. Kurang nih jangan. Harus lebih. Pasti dibulatkan ke atas. Nah, sengaja kakak pilih angkanya yang sulit-sulit ya, biar bisa ngejelasin ini. Gitu. Meskipun nanti di soal SKD tidak bakal serumit ini. Kakak jamin tidak bakal serumit ini angka-angkanya. Dia mudah kok SKD. Angka-angkanya. Kalian yang udah tes juga pasti ngerasain. Perbandingan di SKD itu tidak terlalu ini. Apalagi yang tes IPDN tuh awal-awal biasanya. Karena menurut pengamatan dari kami, dari Bina Dinas ini, semakin panjang tesnya, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 itu masih mudah soalnya, Dek. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, pertengahan udah agak mulai keluar soal-soal yang membingungkan. Kita lihat dari mana? Kemarin itu ada yang laporan kita bandingkan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu kok semakin hot ya soalnya. Ya, karena kalau kita pikir-pikir lagi, ini bukan kayak Polri, teman-teman. Kalau polisi itu kan dia sekali tes itu serentak. Kalau ini kan dia beda-beda. Nah, BKN itu mengantisipasi pasti akan ada bocornya soal. Ya, pasti ada yang ngelapor. Jadinya BKN itu mengantisipasi dengan dipersulit soalnya. Biar tetap adil gitu ya. Jadi beruntunglah kalian yang daftar-daftar
STIN, terus daftar-daftar apa lagi yang awal-awal ya. STIN IPDN itu kan awal-awal mereka. Makanya STIN itu meskipun tersembunyi tapi Kakak dapat bocoran, itu nilainya rata-rata 500 sampai 400 atas. 450 ke atas sampai 500. Nah, kalau IPDN pun kemarin kan banyak yang tembus ini, tembus 500. Skor 500 mulai bermunculan kemarin di IPDN. Ada yang Satria atau siapa lagi yang dari Provinsi Bali itu. Oke, silakan dijawab. Ini soal numerik tipe masuknya aritmatika sosial. Oke ya, silakan dijawab. D, 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 D. Iya kah? Ayo yang lain. D. Oke, karena sudah banyak yang jawab, kita bahas ya. Oke. Kalau cara biasanya, itu caranya gini teman-teman. Tinggal dikali aja 120 dikali dengan 20%. 20 per 100. Kita coret 0. 12 kali 2 itu 24. Apakah 24 ini hasilnya? Apakah A? Salah teman-teman. Bukan A. Bukan A jawabannya. Ini masih harus dikurangi lagi. 120 harga awal dikurangi dengan diskonnya 24. Ini 10, 6, 11, 2 itu 9. 96. Ketemu angka 96. Kalau ini istilahnya kerja 2 kali kita. Nah, yang paling efektif adalah kita bayangkan teman-teman. Nah, berapa kali kita bayangkannya? Karena di diskon sebesar 20%, yang ditanyakan harga yang harus dibayarkan. Nah, bayangkan kalau ini 100%. Harga yang harus dibayarkan awalnya kan 120, ini adalah 100%. Nah, di diskon 20%. Diskon itu apakah? Dikurangi, teman-teman. Dikurangi. Nah, 80% yang harus dibayarkan dari harga awal. Langsung aja kali 120 dikali 80 per 100. Coret kayak tadi ya. Ini coret, ini coret. 12 kali 8. 8 kali 2, 6. 91, 8 kali 1, 96. Nah, langsung ketemu teman-teman. Jawabannya D. Bukan si A. Jangan sampai kekecoh ya. Oke. Kakak pasti yakin kalian sering kalau kalian ke tempat perbelanjaan umum itu kalian istilahnya ngelihat diskon, double diskon. Misalkan dengan harga barang 100.000 dapat diskon 30 tambah 10%. Kalian berpikir, wah ini diskonnya 40%, berarti saya cuma perlu bayar 60%-nya. Apakah betul? Nah, salah teman-teman. Tetot, bukan itu jawabannya. Kalau cara biasanya, cara normalnya, itu 100 dikalikan dulu dengan 30 per 100. Coret-coret, coret-coret. 10 kali 3, 30. Berarti 100 dikurangi 30, itu sama dengan 70. Ini 0 ya. Sama dengan 70. Berarti setelah didiskon 30%, itu hasilnya 70. 70 ini dikali lagi dengan 10%, karena ditambah dengan 10% yang ini. Ya, 10 per 100. Coret lagi. Oke, 7 kali 1, 7. Nah, berarti 70 dikurangi 7. Itu sama dengan 63 ya. Berarti yang perlu kalian bayarkan 63, bukan 60.000. Nah, jangan sampai kekecoh. Bayangkan kalau kalian dapat di pusat perbelanjaan 80% ditambah 10%. Kalian ngiranya cuma bayar 10% aja. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Kak, apakah ada cara lebih mudahnya? Ada, teman-teman. Makanya kalian ada di sini. Rugi kalian kalau tidak hadir di pertemuan ini. Karena kita banyak sekali dapat trik di sini. Oke ya, kita bahas. Nah, trik Dina. Nama triknya adalah ta, ku,
Ka, ha, takukah. Nah, kayak gimana itu, Kak? Kita lihat, ambil contoh yang kayak tadi ya, harga barang 100.000, 100.000 didiskon 30 tambah 10%, ya. Ini ya ngertilah kalian ya, persen ya, biar Kakak nggak hapus lagi. Caranya adalah kita lihat 30 dan 40, kita masukkan ke sini. 30 dan 10 ya, kita masukkan ke sini. Tambah, kita tambah dulu. 30 ditambah dengan 10. Oke, kita tutup kurung. Kurang, kita kurangi dengan yang mana? Kita kalikan ternyata. 30 dikali 10. Hapus ini apa, Kak? Hapus nolnya. Cuet, cuet. Kita hapus. Nah, gimana kalau angkanya bukan puluhan, bukan nol akhirnya? Ya udah tinggal taruh koma, misalkan 45 taruh koma, gitu 4,5 jadinya. Oke ya. Kita hapus. Jadinya 30 tambah 40 itu berapa jadinya, guys? Kok gitu 40, sorry blank. 40 dikurangi dengan 3 kali 1. Ini jadinya 3 tetap. Nah, 37% diskonnya. Gitu. Nah, kalau 37% diskon dari 100%, berarti yang perlu dibayarkan hanya 63% atau 63.000 kalau angkanya enak 100 ya. Jadi ini langsung ketemu. Nah, ingat guys. Namanya takukah. Nah, kalau bahasa Aceh itu artinya lehermu. Itu. Oke ya. Kita lanjut. Kak, saya belum tulis, belum apa. Ya nanti ada rekaman guys, tenang. Kita upload di YouTube. Jadi kalau sebenarnya mau upload di Google Drive tapi agak lag-lag gimana gitu ya kalau upload di Google Drive. Silakan. Ini deret. Deret itu biasanya yang paling menyulitkan dan yang paling menghabiskan waktu. Karena kita disuruh menentukan pola yang bahkan kita kalau jarang latihan sulit. Sorry, minum dulu. Silakan dijawab teman-teman. Kita akan tua dan ini FR teman-teman. FR bukan 2024 ini. Ini FR-nya 23 kalau nggak salah. Ya, 2023. Ya, 2023. Biar kalian terbiasa dengan pola-pola soal asli itu gimana? B. Oke, AP jawab B. Boleh. Gimana tuh polanya AP? Tambahkah, kalikah, lompatkah? Aduh, sorry. 149. Oke, kita keep ya. Ketik bahas kalau mau bahas teman-teman. Kalau mau masih menjawab juga boleh. Seharusnya durasi webinar kita udah habis. Oh enggak, masih ada 3 menit. Tapi enggak apa-apa, kita bakal habisin hari ini. Oke, bahas. Kita bahas ya. Kita lihat teman-teman. Dari 1 ke 2 itu ditambah berapa? Kita harus mulai dari pertambahan dulu yang paling sederhana ya. Oh, ditambah 1, Kak. Nah, tambah 1. 2 ke 6 itu tambah berapa, Kak? Tambah 4. Nah, oh loh, kok titik-titik? Ini yang kita cari.
anggap X-nya. Ya, kita anggap X. Kita lihat, kita lompat dulu yang kita tahu, yang ada angkanya lah. 20 ke 29, oh tambah 9, Kak. 29 ke 30, oh tambah 1. Loh, tambah 1 dan tambah 1. Curiga nih, kita coba ya. 1, 4, dan 9. Kita coba. 6 ditambah 9 berapa, Kak? Ini ya. 6 ditambah 9. Nah, 6 tambah 9 itu 15. Kita coba tulis 15. Cocok enggak polanya? Oke. Kalau urutannya 1, 4, 9, berarti dari 15 ke sini itu tambah 1. Berapa? 16. Nah, gitu guys. Apakah untuk membuktikan lagi kita lanjutkan? Oh, 16 ke 20 itu tambah 4. Nah, jelek banget tulisannya. Sorry ya. Nah, berarti udah fix. Polanya ditambah ya. Pertambahan 1, 4, 9. Jawabannya yang B. Betul tadi. Apa ya? Oke, lanjut ya. Lagi kita ketemu ini deret. Deret yang ini lebih easy lah daripada yang tadi. Kalau udah bolong-bolong tengah itu biasanya agak hot guys. Tapi kalau ini udah masuk easy lah. A. Wih, cepat ya. Polanya apa tuh? Dapat A, dapat pola dari mana? Ada X, ada Sri, ada AP, Fibonacci. Nice. Ini dia guys. Salah satu pola dalam deret itu ada namanya pola Fibonacci. Penjumlahan dari angka sebelumnya. Itu mudahnya ya. Fibonacci itu penjumlahan dari angka sebelumnya. Kita lihat 1 ke 2. Oke, belum ada ya. 1 ditambah 2, oh 3 Kak. Ini ditambah hasilnya 3. 2 tambah 3, 5. Kalau udah kayak gini, itu pasti Fibonacci. Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Dan seterusnya. Kita langsung aja. Ini 13 ditambah 21, 4. Terus 3, 34. 21 ditambah 34. Kita lihat 5, terus ada 5. Oke ya, jawabannya A, 34 dan 55. Buat teman-teman, ini ada teman-teman yang umum dan ada teman-teman yang masih SMA. Jadi kalau yang masih SMA buat persiapan, ini bagus banget guys. Kalian simpan, ini deret namanya Fibonacci. Atau simpelnya kalian jumlahin dari angka sebelumnya. Oke ya, karena cukup mudah kita langsung lanjut. Apa nih? Oh iya, ini verbal. Verbal ini seharusnya masuk di, kalau verbal ini analitik, teman-teman. Analitik. Oke, silakan dijawab. Analitik ini cukup menguras energi dan tenaga, guys. Dan pikiran. Dibuat puyeng soalnya. Ya, ada yang bergabung, maaf, maaf. Udah, maaf teman-teman. Ada yang jawab A. Oke, ketik bahas kalau mau bahas, oke?
Oh ya, ada yang bilang bahas. Kita bahas ya, teman-teman. Jadi, di soal analitik itu kita perlu fokus, teman-teman. Itu intinya, kita perlu fokus. Pilih pena dulu. Oke, kita perlu fokus. Karena kita pasti akan buat puyeng. Sengaja soalnya bikin buat kita puyeng. Untuk mencapai kota G dari kota A, kita tulis dari kota A. Berarti kita awalnya di kota A, kita mau menuju ke kota G. Oke ya. Terdapat beberapa jalur yang dapat dilalui dengan melewati beberapa kota, di antaranya kota A ternyata terhubung ada dua kota, B dan C. Kita gambarnya gini guys, biar mudah. B dan C. Nah, dari kota B, perjalanan dapat dilanjutkan melalui kota C atau kota D. Oh, ternyata B dan C terhubung, teman-teman. Kita tulis ya, terhubung. Dia bisa ke kota D. Nah, kota D, oke ini ya, kota D terhubung dengan beberapa kota lain, yaitu kota B, C, E, F, dan G. Nah, kota D berarti dia nyambung juga, dari C ini nyambung ke D. Terus ada B, C, E. Oh, ternyata ke E. Ada ke E dan ada ke F. Ya, ada E dan F. Dan bisa langsung ke kota G. Cus. Oh, terlalu jauh kayaknya ya. Gitu, kita dapetin G di sini. Bisa langsung ke kota G. Nah, selain dari kota D, ya, selain dari kota D, kota tujuan G juga dapat ditempuh melalui E dan F. Oh, ternyata E dan F bisa. Ya, berapakah jumlah kemungkinan rute? Oke, jumlah kemungkinan rute yang dapat diambil jika perjalanan hanya boleh melewati maksimal 2 kota. Melewati maksimal, berarti A dan G itu tidak dihitung karena melewati ya. Kita lihat di sini, teman-teman. Ada berapa maksimal ya rute. Oke, kita mulai dari A. Kita ganti pena dulu, oke. Kita mulai dari A ke B. Lewat dari B udah lewat satu kota ya. Ini satu kota, kota pertama. Yang kedua, oh kota D. Nah, karena A dan G tadi tidak dihitung, berarti bisa langsung ya. Oh iya, memenuhi syarat Kak. Ada satu, kita tulis satu. Terus kita coba terus dulu. Kita coba dari A ke C. Oke, A ke C. Oh, lewat DC. Ini pertama. Oh, ke D sama kayak B tadi. Oh, ini kedua. Nah, kita langsung, oh bisa langsung. G dan A tidak dihitung. Ya, ada dua berarti. Ada dua jalur. Lanjut, kita coba yang lain. Oke, kita coba dari A, lewat B ini satu, lewat D ini dua, karena tadi udah ya. Kita coba lewat E. Oh, E3, nggak bisa. Otomatis yang mirip kayak tadi, yang dari A ke C, terus ke D, terus ke F, terus ke G juga nggak bisa. Berarti jawabannya 2. Cuman lewat A, B, D, dan A, C, D. Baru ke G, sama-sama ke G nanti. Ya, jawabannya yang A. Oke ya. Lanjut. Kelihatan ya tulisannya? Nah, ini figural. Soal litiu yang paling banyak muncul. Silakan dijawab. Pesan pena dikit. Tes. Oke. Oh, ada yang jawab B. Oh, dia revisi. Jadi A. Ada yang jawab A. 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 Oke, 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 oke. Kita bahas ya bareng-bareng. Udah banyak yang ini jawab. Jadi, di figural itu secara umum, kita jelasin dulu, itu terbagi menjadi banyak lah terbaginya. Ada namanya pola kelajuan. Pola kelajuan. Tandanya apa, Kak? Kita disuruh cari kolom ke-6 Kak, soal ini. Ini Kakak sebutnya pola kelajuan. Nah,
Oke, itu namanya pola kelajuan. Yang kedua ada pola 9 kotak. Ini kalian pasti sudah banyak dengar yang veteran-veteran, tapi yang bukan veteran, habis ini ada 9 kotak langsung. Jadi nantilah kita bahas ya. 9 kotak. Terus ada ketidaksamaan biasanya. Ketidaksamaan. Ada juga serial gambar. Gambar. Oke, kita bahas soal yang ini. Kita lihat, kita perhatikan dari gambar 1 dan gambar 2 aja udah kelihatan. Oh, kalau dari dua gambar ini kita bisa asumsikan mirror, teman-teman. Dia ternyata mirror. Kita lihat yang 3, nggak ada hubungannya antara 2 dan 3. Kita lihat-lihat juga, oh, kalau kita nyari ya capek kita, nggak ada hubungannya. Kalau 3 dan 4, oh, dia mirror juga. Jadi antara 1 dan 2, 3 dan 4, pasti 5 dan 6. Mirror. Nah, mirrornya 5 ini gimana? Perhatikan teman-teman. Kalau ini di kiri, pasti balikannya ada di kanan. Kalau yang ini di bawah kiri, pasti ada di bawah kanan. Nah, begitu juga dengan yang 5 ini. Kalau dia ada di kiri atas, pasti dia ada di kanan atas. Yang mana, Kak? Oke, ada 2. Ada A dan ada D. Ada E juga ada di kanan atas ya. Berarti ini hapus. Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata kalau kita perhatikan, seharusnya itu ada 2 di sini. Kalau ini di sebelah kanan, pasti di sebelah kiri. Mana yang sebelah kiri, Kak? Oh, semuanya sebelah kiri. Aman jadinya. Oh, tapi ini udah kelihatan banget. Ini pasti salah. Kelihatan dia. Karena berbeda bentuknya. Ini hadap ke kanan, pasti kebalikannya hadap ke kiri. Yang mana hadap ke kiri, Kak? Ada 2. Ada yang ini dan ada yang ini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. Tapi di sini aja kita udah lihat. Pasti ada perbedaan. Ini perbedaannya. Gitu. Oke ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Benar, sudah pada pintar-pintar nih. Para veteran nih, Bos. Buat yang teman-teman baru mulai pun, kalian kalau belajar tekun pasti bisa. SKD itu mudah dan menyenangkan. Bagi yang sudah bisa. Bagi yang malas ya, sudah. Ini pola 9 kotak. Silakan. Figural 9 kotak. Ada kalau CPNS tahun 2024 itu ini mereka. Ada yang dapat 6 kotak. Ada pula yang dapat 9 kotak. Oke ya. Wih, ada yang jawab langsung. D. Nice, nice. Kita pegang dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. D. D. Udah banyak yang jawab ya. Kita langsung bahas teman-teman. Oke. Kita fokus ke ini aja dulu ya. Fokus ke soalnya. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau di figural, itu meskipun banyak bimbel-bimbel lain yang menyarankan untuk pola menyamping kayak gini, di kami tidak menyarankan ya. Karena setahu kami yang pernah keluar itu cuma 2. Pola yang vertikal dan horizontal. Atas dan menyamping. Atas bawah dan samping kanan kiri. Itu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan nanti kalau emang mentok berarti coba pakai yang horizontal yang membelah gitu bisa juga. Tergantung kondisi lah guys. Kalau emang mentok banget ya gitulah. Kita lihat teman-teman. Kita coba menyamping ya. Menyamping ke sini. Dari kanan ke kiri atau kiri kanan, kanan ke kiri lah. Kita lihat. Oh, gambar 1 ke gambar 2 itu bedanya apa, Kak? Sepertinya ininya muter deh. Kita pastikan di gambar 1 ini 2 ya. Kita pastikan di gambar 3. Oh, dia muter, Kak, ke arah sana. Ya kan yang ini. Oh, berarti dia muter 9 ya dia muter sekitar berapa jadinya? Sekali dia muter. Dan searah jarum jam. Ya, kalau ini di kanan, bawah, kiri. Nah, itu ya polanya. Bawah, kanan, kiri. Dan yang mencolok adalah terjadi inverse warna.
perubahan warna. Hitam, putih, jadi hitam lagi. Yang bulat juga sama. Putih, hitam, jadi putih lagi. Oke ya? Begitu juga kalau yang ini sih sama seharusnya dia. Sama warnanya. Oke ya? Kita lihat. Yang di sini untuk memastikan dugaan kita, praduga kita yang kolom 1, kita perlu cek di kolom 2. Oh ini dari kiri, oh ke atas, oh ke kanan lagi. Inverse warna enggak? Putih, putih ya, putih, jadi hitam, jadi putih lagi. Oh betul, langsung kita ke kolom ketiga. Ini dia di bawah, terus ada di kanan, terus pasti ada di atas. Bintang ini pasti ada di atas. Kita gambar bintang gini lah ya. Sorry ya. Pasti ada di atas. Kita lihat di opsi. Opsi, kita langsung eliminasi mana yang bukan bintang di atas. B salah. E salah. Oke, kita lihat inverse warna. Dia berawal dari hitam, putih, pasti di sini hitam, teman-teman. Nah, yang mana yang bukan hitam? Yang C. Kita langsung hapus. Apa yang membedakan antara A dan D? A dan D yang membedakan adalah di sininya. Nah, seharusnya itu yang segi ini ya, yang ini yang kecil-kecil ini harusnya mengikuti si kotak dia. Ya, dia berputar mengikuti si kotak dengan mengikuti arah jarum jam. Kalau mengikuti arah jarum jam, ini kan sebelah kiri, terus dia ke sebelah kanan, harusnya dia di sebelah kanan yang warna hitam. Ya, ini seharusnya dia ada di sebelah kanan. Gimana sih gambarnya? Ya inilah, seharusnya di sebelah kanan kotak yang ini. Mana yang sebelah kanan? Oh, yang C, Kak. Nah, kok yang C? Sorry, sorry, sorry. Sorry, like, sorry, like. Yang D, Kak. Yang hitam sebelah kanan. Berarti A salah. Jawabannya yang D. Karena D itu Donald Bebek. Oke, lanjut. Nah, oke, kita ke ini ya. Seharusnya kita ke closingan. Tapi kita sebenarnya udah habis ya, habis untuk soalnya. Kalau kalian mau bahas soal TWK sekarang juga enggak apa-apa, guys. Kalau kalian mau, ada satu soal sih kalau mau. Boleh ketik lanjut kalau mau lanjut. TWK tadi ada yang bilang TWK adalah maut. Tapi kalau di belajar kita taklukkan TWK. Oke, lanjut lanjut lanjut. Oke, kita keluar bentar ya. Oke, tadi ini webinar yang kemarin sebenarnya, teman-teman. Webinar yang kemarin ada banyak soal, ada TKP, ada TIU di atas di TWK-nya. Sorry ya, kita scroll-scroll gini. Soalnya kalau pakai Canva-nya langsung itu di kakak lag dia. Ini kurang enak. Oke, ini kita hapus dulu. Kelihatan ya jawabannya? Udah enak kelihatan lah. Ini kita bagi yang enggak dapat kemarin, ini soal lumayan lah. Bela negara. Silahkan. Oh iya, kalian kalau memang pengen soal update setiap hari, kalian ikutin aja ini saluran kami. Nanti kita kirim linknya ya. Wait, wait. Kita lihat kondisi Zoom. Banyak yang sudah menjawab. Jawabannya A, 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 A. Oke, apakah benar A? Kita bahas ya, teman-teman.
Oke, ini masuk ke soal bela negara. Mana pulpennya? Ini. Masuk ke soal bela negara. Bela negara itu apa, Kak? Pada dasarnya itu, bentuk kita cinta tanah air. Cinta tanah air kan nasionalisme, Kak. Oh iya, cinta tanah air itu tapi ini bentuk perilakunya, sikapnya untuk mempertahankan. Mempertahankan apa, Kak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada YouTube, Bang. Iya, nanti, meskipun kita baru berdiri ya, sorry baru upload 1 webinar kemarin, ada YouTube-nya, kita upload di sana nanti. Kita juga ada saluran buat update soal. Kalau IG kita ada di Bina Dinas, di sana juga kita update soal tiap hari, ya. Jadi kalian follow aja, nanti di follow up di sana. Nah, mempertahankan apa? Ini, mempertahankan NKRI ya. Bela negara ini paling erat kaitannya dengan sila ketiga, oke? Tapi tidak menutup kemungkinan ada penerapan, ini bela negara pada sila-sila selanjutnya, tapi paling sering dan paling kuat itu kan persatuan Indonesia harus dipertahankan, gitulah istilahnya untuk bela negara. Oke, kita baca soalnya. Salah satu ancaman nyata terhadap persatuan bangsa, oke, salah satu ancaman, persatuan bangsa adalah konflik antar agama. Oke, konflik antar agama yang dimanfaatkan pihak tertentu. Oke. Langkah integritas yang paling, tepat dalam mencegah ancaman tersebut, ya, paling tepat untuk mencegah ancaman tersebut yang sesuai dengan upaya bela negara. Oke, kalau kalian ini ya, kalau kalian, apa ya istilahnya ya, yang veteran tentu udah tahu ya, tapi kalau yang belum tahu, Kak J kasih tahu, itu kalau di TWK, itu biasanya narasinya cukup panjang deh. Ini syukur-syukur nemu soal yang pendek. Ini narasinya cukup panjang. Biasanya ada 2 sampai 3 baris narasi, tapi pada intinya nanti ada di akhir, pertanyaannya ada di akhir. Seperti kayak gini nih, pertanyaan di akhir. Jadi, kalau saran kalian kalau bisa baca soalnya dulu, yang di akhir dulu. Oh, apa pertanyaannya, baru kalian baca narasinya, gitu ya. Kita lanjut ke soal. Ya, upaya bela negara yang paling tepat dalam mencegah ancaman terhadap tersebut yang sesuai dengan upaya bela negara. Meskipun ada kata-kata integritas di sini, ini ya, kata-kata integritas di sini, jangan sampai kekecoh ya guys. Ini adalah pengecohnya. Yang utamanya adalah upaya bela negara. Ya enak kalian udah dikasih tahu di sini ada upaya apa namanya, materi bela negara, tapi kalau kalian di SKD asli, oh ya, di SKD asli pun dikasih tahu apa materinya kan. Kalau kalian udah tes pasti tahu di atas tuh, di atas komputer BKN tuh ada. Nah, oke ya. Kita lihat yang A. Paling banyak nih dijawab. A. Melakukan dialog terbuka antar agama secara rutin. Oke, ini bagus. Ini bagus banget. Bagus banget. Kita hapus ya biar rapi ya. Oke, ini bagus banget. Melakukan dialog terbuka antar agama secara rutin. Oke, kita keep ya. Kita baca yang lain. Yang B. Melakukan gotong royong secara bersama-sama. Gotong royong ya. Oke, boleh. Masih positif. Kita keep dulu. Mengedepankan kepentingan mayoritas pada setiap kebijakan. Ini tidak boleh. Ini udah pasti salah. Kenapa, Kak? Hanya mayoritas. Misalkan mayoritas Pulau Jawa yang dikedepankan terlebih dahulu. Bagaimana dengan minoritas seperti pulau di Papua? Ya, tidak boleh. Kepentingan bangsa harus mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tidak boleh mayoritas atau minoritas saja. Ini tidak boleh. Ini pasti salah. Kita coret yang C. Itu jangan deh. Kurang rapi, tidak estetik. Ya. Yang D, menjadikan agama sebagai urusan pribadi masing-masing. Ini tidak boleh juga, guys. Karena nanti timbul yang namanya apatis atau egois. Makin memperparah konflik. Kalau terjadinya konflik, kalau terjadi ya. Yang E, menekan isu agama demi keamanan nasional semata. Nah, ini sama dengan bohong. Bohong. Bayangkan, guys. Negara kita sedang gonjang-ganjing, tapi ditutup-tutupi sama pemerintah. Amerika capek. Menangan ke diapa aku. Wait. Bisa di ini ya? Nanin butuh kas tahu bayi. Bisa di unmute. Apa nam bojak tu warak doa. Ambo ketua Google sini. Ambo Wait ya. kak Mekah sini ngira. Ini ya aku tahu. Wait, gimana cara kita ini ya?
Oke, udah di ini ya. Sorry. Kita balik ke soal, teman-teman. Kita balik ke soalnya. Oke ya. Ini bohong. Yang E ini bohong ya. Tidak boleh kita bohong. Kita harus apa adanya. Pilihannya ada di A dan B. Menurut kalian, yang benar adalah mana nih? Yang benar. Oh, rata-rata jawabannya A ya. Oke. Jawabannya yang B. Kaget? Ya, saya juga kaget. Oke, kita perlu baca inilah yang dinamakan dengan TWK penalaran, teman-teman. Ini benar-benar nalar. Kenapa, Kak? Karena satu kata pun bisa mengubah jalannya jawaban. Ya, kita lihat di sini. Salah satu ancaman nyata terhadap persatuan bangsa adalah konflik antar agama yang dimanfaatkan pihak tertentu. Oke, kalau sampai sini jawabannya pasti A. Kalau sampai titik yang ini ya, kalian lihat kan, tertentu ini pasti jawabannya A. Kita lihat lagi. Langkah integritas paling tepat dalam mencegah. Oke, mencegah. Apakah hubungannya mencegah sama jawaban B? Kita baca lagi. Mencegah ancaman. Oke, kita lihat jawaban A. A itu apa? Dialog. Dialog itu dilakukan kalau sudah terjadinya konflik. Kalau mencegah sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi jawabannya pasti dialog. Ya, kalau sudah terjadi, misalkan sudah terjadi konflik, cara menyelesaikannya dialog. Tapi kalau untuk mencegah itu kita gotong royong, mempererat hubungan antar sesama, mempererat hubungan antar pemeluk agama sehingga terjadinya keharmonisan, timbulnya persatuan Indonesia, terhindarnya konflik. Tidak ada konflik apabila hidupnya rukun, harmonis, tetap terjadinya komunikasi, saling bahu membahu. Nah, itu adalah langkah paling tepat untuk mencegah. Pertanyaannya apa? Mencegah, teman-teman. Nah, mencegah itu belum terjadi. Nah, oke. Aduh, ya. Mencegah itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, pakai dialog. Ya, kalian catat nih. Kalau sudah terjadi konfliknya, pakai dialog. Tapi kalau belum terjadi, banyak sih, bukan gotong royong aja. Misalkan kerjasama, terus apalah kerja bakti, atau apalah bentuk-bentuknya. Yang pasti bukan dialog kalau untuk mencegah. Oke ya, bisa diterima ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita balik ke ini, buat closingan. Ayo silakan, ada yang ditanyakan. Rekaman kalau ndak malam ini kita kirim linknya besok. Kalian cari aja Bina Dinas Academy YouTube untuk nonton webinar. Webinar pun ada soal yang kemarin ada sekitar 10 soal. Ada 2 PR soal TKP kemarin karena kita waktunya 2 jam kemarin tuh. Habisin waktu. Kelas lagi kapan, Bang? Besok langsung kita kelas. TWK besok hadir kalian ya. Nalar-nalar sana. Biar kalian yang GPR nih, oh gini toh kemarin gitu. Kita pakai soal FR kok. Meskipun nanti ABC-nya kita ada disesuaikan sedikit karena susah buat dihafal ya. Kelas lagi kapan itu? Kemarin kelas, hari ini kelas, besok kelas, lusa juga kelas. Bayar, Kak, gratis. Bimbel mana lagi ya kan yang kalian dapat ini, dapat 3 Zoom gratis, dapat diskon lagi. Oke, sip, makasih Bang. Sip, sama-sama, P. Hadir ya besok ya. Kemungkinan juga jam 8 lah. Jam 8 waktu WITA. Kalau waktu IB jam ini jam 7 habis maghrib. Ada yang lagi menanyakan tentang perihal tes, perihal apa? Boleh. Silakan aja tanya. Tips untuk ini ya, tips untuk belajar TWK, TKP, belajar SKD, itu kalian harus kuat di materi. Ya, kalian harus kuat di materi dulu, baru latihan soal, bisa try out, bisa apa. Makanya kita adain kelas untuk memperkuat materi. Materinya apa aja, Kak? Nih ya, Kak kasih lihat ya. Materinya. Ini kemarin webinar kita bahas lengkap ininya. Nah, ini. Aduh.
Kok ubah? Mana dia? Wait. Seharusnya nah ini dia. Ini. Ini yang bakal kita bahas untuk 24 kali pertemuan besok. Dari materi dasar, pecahan dan pecahan istimewa dan lain-lain sampai akhir. Lengkap materinya dari TIU, TWK, TKP. Tes kerjaan TKP Bang, biar dapat 200 plus. Kalau TKP itu kita ada cheat sheet ya. Jadi kita bisa bedain mana poin 5, poin 4. Untuk dapat 200 plus itu kakak tulis di sini ya, enggak apa-apa ya. Itu kalian harus usahakan poin 5 atau paling minimal poin 4 ya. Kalau poin 3 kalian salah. Anggap gitu. Kalian perlu banyak latihan kalau TKP. Biar kalian kalau TKP itu kan 45 soal. Kalian pertama awal 45 soal, 45 menit, baru dikurangi waktunya, baru dikurangi. Kalian juga harus hafal, tahu gitu. Kalau di TKP ya, contoh di TKP sini tulis enggak apa-apa ya. TKP itu ada 3 ininya, apa namanya? Posisi apa ya istilahnya ya? Peran kita. Peran lah. Apa ya? Ya ini dah sebagai atasan. Yang kedua sebagai bawahan atau anggota. Yang ketiga sebagai sebagai masyarakat. Yang kalian ya tahulah tulisan Kak Jay jelek jadinya itulah kalian paham lah ya. Sebagai atasan misalkan kalian sebagai atasan. Jadi kalau soal kalian ini susah kalau jelasin gitu ya. Kita langsung ke soal deh. Yang kemarin. Mana nih? Wait. Susah Kakak kalau jelasin kayak gitu. Ini ada soal-soal. Wait, mana ya? Oh ini, pelayanan publik. Nah, ini dia. Silakan kalau kalian mau jawab, boleh. Hapus ya. Meskipun kalian udah lihat jawabannya, tapi belum tentu kalian tahu alasannya. Kayak tadi. PD kalian jawab A kan? BM, B ternyata. Asik belajar materi dasar tiap minggu. Terima kasih banyak Bang. Ya. Jadi kalian jangan keluar grup ya. Insya Allah kalau emang ada waktu, kami dari Bina Dinas Akademi akan ngadain tiap minggu itu minimal 1 kali satu kali Zoom, entah itu TWK, TIU, TKP, itu yang mana-mana, ya soalnya kita atur. Bang, perbedaan antara cinta tanah air sama nasionalisme yang spesifik gimana dari segi tindakan? Oke, kalau cinta tanah air, gini guys, sebenarnya ya, meskipun banyak orang yang bilangnya itu ada 4 utama, mana sih pulpen? Yang pertama itu ada CTA, cinta tanah air. Yang kedua ada nasionalisme. Yang ketiga ada ini bela negara. Yang keempat ini ada apa lagi satu? Patriot. Oke ya. Sebenarnya, sejujurnya, seharusnya lengkap ya kan. Itu antara CTA dan cinta tanah air dan nasionalisme ini sama. Ya, itu sama, CTA dan nasionalisme. Wih, ada yang jawab C. Bentar ya, kita jawab temannya yang satunya ya. CTA dan nasionalisme itu sama. Tapi kalau nasionalisme itu lebih terkait dengan identitas. Ya, identitas itu Kakak lupa apa ininya, apa akronimnya. Ada banyak sebenarnya identitas seperti bendera. Terus ada apa lagi ya? Identitas bendera, lagu, terus ada lambang, ada bahasa. Kakak lupa apa sebutannya. Ada semboyan. Semboyan kita apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan. Terus ada macam lagi. Jadi kalau kalian bilang apa perbedaan cinta tanah air dan nasionalisme, kakak pun udah bisa jawab. Karena sebenarnya itu sama.
Tapi untuk membedakan secara yang kakak tahu ya, itu bedanya ada di ini. Kalau nasionalisme terkait dengan bendera, lagu, lambang, bahasa, semboyan, itu pasti nasionalisme masuknya. Contoh, kita kasih contoh, seorang atlet, dia membanggakan membanggakan Indonesia di kancah internasional karena kecintaannya terhadap negara. Itu masuk cinta tanah air. Tapi kalau narasinya bilang seorang atlet membanggakan Indonesia dengan memenangkan di tingkat internasional, dia mengibarkan bendera merah putih atau dia pakai baju berwarna merah putih yang apa istilahnya ya? Merepresentasikan bendera merah putih, itu pasti nasionalisme nanti. Oke ya? Tahu ya bedanya ya? Oke, kita jawab ke soal. Soal. Oke. Publik. Saat Dedi sedang membantu pelanggan yang sedang kebingungan di hadapan mesin percetakan nomor antrean, seorang bapak menanyakan arah toilet. Oke. Dedi ini kita anggap sebagai pekerja atau pelayan publik ya. Seorang bapak menanyakan arah toilet. Dia lagi layanin yang satunya, ternyata ada bapak lagi yang nanyakan arah toilet yang letaknya berada di belakang kantor pelayanan kepadanya. Apa yang perlu dilakukan oleh Dedi? Jadi kalau yang belum tahu, TKP itu tidak ada salah ya. Poinnya ada berjenjang 1 sampai 5 poin. Paling tinggi itu 5 ya. Jadi tidak ada soal salah, tapi harus kalian dapat poin 5 atau 4. Kalau 3 anggap aja salah itu ya. Meminta bapak itu untuk mencari sendiri toilet di area belakang kantor. Ini udah pasti salah. Seharusnya kalian cari yang namanya win-win. Win-win solution. Bener nggak ya solution nih? Ya dah, itulah. Oke, yang A itu pasti salah. Yang B, meminta maaf kepada bapak tersebut karena tidak bisa memenuhi permintaannya. Oke, yang B ini lebih baik daripada si A. Si A ini pasti punya 1. Misalkan ya, dari yang kita baru baca, ini poinnya lebih baik 2. Karena dia meminta maaf dengan sopan, ya. Tapi tidak ada solusi. Oke? Wait, kehapus dulu. Ya. Dia tidak ada solusi. Ingat, kita perlu solusi untuk memecahkan masalah. C, menyelesaikan pemberian nomor antrean. Oke, dia nyelesain pemberian nomor antrean dulu, lalu mengantarkan bapak. Iya, ini betul. Ini pasti poin 5. Karena win-win solution, seperti yang kakak bilang tadi, win-win solution. Terus meminta agar bapak tersebut mendatangi petugas pemberian informasi di bagian lobi kantor. Lama, kasihan bapaknya. Kalau bapaknya jalannya lancar kan, ya kan? Terus meminta rekannya untuk menunjukkan arah toilet ke bapak tersebut. Ini poinnya 4, ini 3. Kenapa kak meminta rekannya? Kan kita lagi sebut, berhak dong kita untuk meminta rekan kita untuk membantu kita. Iya, tapi kalau di TKP itu kalian usahakan sendiri dulu ya, mandiri dulu. Kalian kalau misalkan biasanya ada dinarasikan di TKP ya soal-soalnya, kalau kalian belum bisa, kalian disuruh belajar kan. Nah, ada pilihannya, A belajar sendiri, B belajar sama teman, C belajar sama ahli, D belajar sama siapalah lagi itu. Ya kalian usahakan belajar sendiri meskipun via YouTube, via online atau apa, itu usahakan belajar sendiri dulu gitu. Nah, ini soal, nah kakak nggak tahu ini lupa soal FR atau enggak ya. Ya tapi ini mirip sama soal FR. Soal FR tahun ini itu yang susah itu di opsi teman-teman. Di soal pun tidak panjang-panjang banget, paling 2-3 baris. Ya, itu yang susahnya di opsi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Mungkin yang mau nanya-nanya bimbel, 75.000 kalian dapat 24 kali pertemuan. Itu pun udah itu diskon ya dari 150.000. Kalian carilah bimbel-bimbel mana yang bakal kasih kalian 75.000 dapat 24 kali pertemuan. Materi yang dibahas pun lengkap. Fisiko bahas ada nggak bang? Fisiko ya, kayaknya ada. Kita ada laporan kemarin fisiko IPDN katanya sulit guys. IPDN sulit. Kita akan bahas tapi paling di akhir lah. Ada TO-nya nggak bang? Kita saat ini belum ada TO, tapi insya Allah bulan depan rilis lah. Itu pun kalau
tak gratisin kan, atau bayarlah minimal 10.000. Lumayan buat isi kota guys, kasihan kita. Oke, kakak mau kasih informasi dulu. Nah ini, kita juga rencananya mau buka bimbel buat Unhan, Universitas Pertahanan. Nah, Universitas Pertahanan ini termasuk golongan baru deh guys. Warna biru. Mana nih? Nanti warnanya. Ini masih baru. Dibilang sekolah kedinasan, enggak juga. Dibilang kuliah biasa, enggak juga. Ini ini udah fisiko kah? Pasti simbol hilang ya, yang di kecermatan. Karena dia pakai standar Akpol guys. Ini untuk IPDN kemarin. Kesehatannya pun ketat, pakai standar Akpol dia. Makanya nanti kita ada pembahasan Rikes. Biar kalian ada persiapan buat teman-teman yang lolos SKD tapi gagal di Rikes. Fisiko itu pas Inggrisnya ada 61 buat IPDN tahun ini ya, tahun ini. Belum ganti tahun tapi kita udah ngadain ini ya. Oke, Unhan ini teman-teman, dia itu kayak kuliah tapi dibiayain full. Ada asrama, terus semi militer, lulusnya pun meskipun bukan ikatan dinas ya, tapi dia punya kayak kota khusus untuk daftar tentara yang jalur sarjana gitu, apa istilahnya? P apa gitu. Jadi kalian langsung letnan 2. Mirip sama Akmil, AAL, AAU. Akpol juga langsung balok lah istilahnya. Balok. Perwira. Gitu. Kalian cita-cita mau jadi dokter? Bisa, ada dokter di sini. Bayangkan aja, orang di luar sana bayar 100 sampai 500 juta buat jadi dokter, ternyata di Unhan gratis. Nah, dapat uang saku lagi kalian. Biaya makan ditanggung. Nah, gitu guys. Kita bakal buka bimbel. Jadi untuk yang dibimbelkan pun fisiko. Fisikonya sama kayak fisiko Akmil, AL, AU. Karena yang tes tahun kemarin aja itu pakai dispesi AU dia. Pakai AU. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wait, kita keluar loh. Kita masuk ke materi utama. Besok kita bahas TWK ya teman-teman. Lusanya itu kalau kakak ada berhalangan di hari malam minggu kita bahas. Sekarang oh iya ini malam Jumat ya. Besok TWK. Insya Allah malam Senin itu TKP atau enggak, malam Selasa itu TKP. Ini ya pasti ada TKP. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada kita tutup teman-teman. Oke ya, kita tutup ya. Ini ada kata-kata sedikit dari kakak. Oke. Kita semua punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Maka dari itu, teruslah berdoa dan rayu Tuhanmu dengan kata-kata yang paling romantis. Ya, kalian yang sekarang adalah kalian yang lahir dari yang kalian yang kemarin. Kalian di masa depan besok, kalian di masa depan kelak, itu adalah hasil dari kalian yang sekarang. Fokuslah, meskipun kalian gagal itu koma, bukan titik. Ya, gagal itu koma, bukan titik. Teruslah berjuang pejuang. Sekian dari Kak Jai, Bina Dinas Akademi, langkah pasti raih mimpi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Aman. Sampai ketemu besok ya. Oke, boleh leave meeting. Terima kasih banyak Bang. Oke. Aman-aman. Sip. See ya. Kita close. Oh iya, masih share screen. Untuk rekaman ada di ini ya. Ada di ini nanti ada di YouTube.